Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ray Utami. Apa kabar, Ray? Baik, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Iya, aku baru-baru ini ngerasain pengalaman mistis. Gimana ceritanya? Jadi aku itu baru pindah kantor, kan baru-baru ini kantor manajemen. Kebetulan kantor aku sama rumah aku tuh deketan. Nah, pas aku baru pindah kantor, itu awalnya kosong. Kata satpam itu, ya, Bu, di sini sering loh ada penampakan segala macam. Tapi aku nggak menghiraukan. Karena nggak pernah ngeliat. Karena nggak pernah ngeliat, ya udahlah paling ngomongan satpam kan. Oke. Nah, pas itu jadilah aku sewa kantor itu. Pas aku lihat-lihat di pekarangan belakang itu kayak ada konblok. Aku bilang, apa sih ini kok kayak ada merah-merah? Merah apa nih? Merah kayak tetesan darah gitu. Terus aku langsung panggil OB aku kan. Coba itu lihat, cek itu apa sih? Kata dia dicium, darah Bu ini. Katanya gitu. Darah. Aku bilang, ada yang mati kali ya, ayam atau burung jatuh gitu kan. Katanya nggak ada. Tapi nggak ada bekasnya, nggak bangkainya ada. atau apanya. Langsung aku suruh bersihin. OB aku udah bersihin, siram sikat kayak pakai apa kan. Udah. Besok lagi tiba-tiba darah itu ada lagi, tapi di tempat yang berbeda, agak jauhan dikit. Oke, tapi di area yang sama. Dari yang sama, pekarangan juga. 7 hari berturut-turut itu darah. Nah, suatu hari siang-siang aku lagi meeting di ruangan. Tiba-tiba keran nyala sendiri. Siapa sih? Aku pikir itu otomatis kan, karena counter baru aku nggak tahu nih tombolnya atau gimana. Aku matiin lah. Berapa langkah dari aku matiin, nyala lagi. Aku sampai gemeteran, aku langsung ngambil handphone kan. Iseng banget, aku videoin dong. Oh, ada. Videoin, aku astagfirullahaladzim. Aku matiin sambil aku videoin, baru balik badan nyala lagi. Aku langsung kabur, bibi, aku langsung panggil kayak gitu. Tapi setelah itu benar-benar hilang atau dilakukan cleansing atau apapun itu? Nah, masih ada satu lagi kejadian. Apa kejadian? Jadi, anak aku bawa ke situ. Anak aku kan TK ya, dia udah bisa ngomong katanya, Mami, di kamar mandi itu ada kakek-kakek. Besoknya lagi, dia masih inget, Mimi itu kakek-kakek yang kemarin ngajakin Tamir main nanti malam, katanya gitu. Aku bilang, awas ya, jangan sampai ikutan kakek-kakek itu. Aku sempat kaget. Iya. Besoknya aku bilang sama suami aku, langsung dibikinlah pengajian di malam Jumat. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Mudah-mudahan. Ya udah, mudah-mudahan sih kamu baik-baik aja. Kantornya juga nggak akan ada yang mengganggu lagi ya sampai saat ini. Dan kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Ray. Dan berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ruli. Selamat malam, Mas Ruli. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin bercerita tentang persekutuan saya dengan sosok makhluk gaib, yaitu genderuwo. Kok bisa bersekutu dengan genderuwo? Gimana awal ceritanya dan untuk apa sebenarnya, Mas? Awalnya saya kelilit hutang. Oke. Kelilit hutang, kemudian ada teman saya ngasih saran untuk pergi ke satu tempat. Kemudian karena saya udah buntu, makanya saya berangkat aja ke sana. Berangkat ke sana, kemudian di sana bertemu dengan orang pintar. Dan setelah pertemuan dengan orang pintar itu, saya disuruh mandi air sumur di situ. Situ ada air sumur tua, saya suruh mandi kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Iya. Perjanjiannya pulang dari situ saya di rumah akan ada uang katanya. Karena saya di situ tujuannya buat ngambil uang gaib. Bener nggak itu terjadi?
Sampai saat ini belum. Cuma anehnya pas saya masuk rumah, pas saya mau tidur, saya tuh kayak ditendang sama kakinya besar, dan di situ saya pingsan dan gak sadar. Pas saya sadar, kata orang rumah katanya saya mau ngebunuh orang. Bunuh orang siapa maksudnya? Orang rumah pakai linggis. Orang rumah pakai linggis? Iya. Kemudian disadarkan sama orang pintar juga. Nah setelah itu saya balik lagi. Setelah balik lagi saya suruh bawa minyak. Sampai di sana saya mandi lagi, saya minta dinetralin. Nah entah kenapa saya sampai sana bawa minyak, katanya udah selesai, udah netral. selesai nih ya? netral. Lalu Sampai rumah, tiba-tiba saya melihat di atas rumah, di atas genteng gitu, ada sosok makhluk yang gede, tinggi, berbulu. Nah di situ saya kaget, otomatis. Kemudian saya masuk. Nah anehnya, besokannya ketika saya pergi keluar kerja, nah Gendero ini menyerupai saya dan mengganggu istri saya. Ya mau menyetubuhi istri saya. nggak sampai terjadi kan? Nggak sampai terjadi karena istri saya telepon. Bener nggak kalau memang ini saya, dia telepon otomatis. Ternyata saya lagi kerja, saya bilang. Dan ini siapa? Habis telepon, maling berbalik, udah nggak ada. Kemudian saya balik lagi ke sana, pengen tahu, nanya. Iya ternyata saya dengan mandi sumur tua tersebut dengan pakai kembang 7 rupa, saya udah bikin perjanjian dengan genderuwo itu. Saya mau tanya deh, apa yang bikin istri Mas Ruli curiga kalau ini nih bukannya Anda gitu yang di rumah? Karena dalam bicaranya dan mimik wajah agak berbeda. Dan dia menyadari itu, makanya dia konfirmasi nelfon. Bau juga, bau kayak bau bangkai ayam. Jadi itu tanpa disadari Anda udah bersekutu dan bikin perjanjian dengan genderuwo ini yang tadinya untuk membantu mendapatkan uang gaib itu. Iya. Tapi sampai sekarang uang gaib itu nggak ada. Belum ada. Genderuwo itu masih ada di rumah. Masih ada. Masih mengikuti Anda sampai sekarang. Baik, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas Ruli? Saya ingin dibebaskan dari gangguan genderuwo tersebut. Karena jujur saya tiap malam itu nggak bisa tidur nyenyak karena tiba-tiba datang ke rumah, kadang datangnya nggak jelas. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Ruli bisa mendapatkan solusi dan benar-benar terbebas dari gangguan dan perjanjian apapun yang pernah dibuat tanpa sadar itu ya. Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ruli, terlahir tanggal 28 Februari 1988. Sosok yang cekatan dalam mengerjakan sesuatu, tetapi dia sangat mudah menaruh curiga pada orang lain. Kepercayaan dirinya terkadang hilang dan mudah tergoda jalan pintas. Saya melihat Ruli menutupi suatu kesalahan dengan kesalahan yang lebih besar. Dia terlibat dalam suatu persekutuan yang sangat berbahaya. Dia dapat dengan mudah kehilangan keluarga dan orang-orang yang terdekatnya. Saya melihat genderuwo berbulu lebat hitam dan tinggi di tubuh Ruli. Saya akan membantu dia pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Makasih. Saya kok takut ya tiba-tiba. Kenapa, Roy? Kamu mau sesuatu ya? Baik, kamu bisa ambil lilin nggak buat saya? 10 lilin? Udah cukup. 11, 12. Tambah lagi. 13 lilin. Saya sedikit terganggu konsentrasinya. Tapi saya tetap akan bacain deh. Ruli, lahir tanggal 28 bulan 2 1988. Ruli karena terhimpit masalah ekonomi datang ke seorang dukun lalu melakukan ritual di sana dan janjinya ada akan uang gaib tapi tidak pernah kejadian. Iya. Justru malah ada Gondorwo yang hadir di rumah dan bahkan pernah menyerupai fisik atau wujud seperti Mas Ruli, ya. Dan sampai saat ini Gondorwo itu masih terus ikut di rumah. Makanya malam hari ini datang mau membebaskan semua gangguan itu supaya punya hidup yang lebih tenang. Iya. Tapi pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba di awal kamu minta lilin sebanyak ini? Ada 13. Jujur, orang yang kita hadapi hari ini berbeda dengan orang-orang lainnya. Ruli setengah manusia, setengah lagi badannya genderuwo. Punggungnya kayak berbulu gitu kalau kita buka baju dia. Dan Udah menyatu dengan Rulinya gitu, Roy? Betul sekali, sangat serem sekali di sini saya lihat dan saya takut sekali, benar-benar energinya mengerikan sekali ya energinya. Kenapa saya butuh lilin sini untuk menjaga supaya semuanya aman. Ruli, kamu sadar kamunya kayak gini? Saya takut sekali ya, Bay. Baru pertama kali saya takut dengan genderuwo. Dia Kenapa, itu saya punya firasat buruk nih, Bay. Firasat saya bilang gini, dia bisa nyerang, attack people, nyerang orang. Siapa yang mau dia serang? Kenapa Saya dia pun juga masih bertanya-tanya sih, Bay. Orang yang di samping kita ini benar-benar full Mas Ruli atau memang sudah dikendalikan oleh genderuwo. Jadi lilin-lilin suci ini sebenarnya untuk melindungi energi kita sih. Tuh, cara matanya ngeliatnya beda. Iya, kenapa kayak gitu ya? Coba sebentar ya Mas Ruli, saya mohon maaf, saya minta izin ya untuk memberikan tanda. Maaf banget ya, maaf ya. Ini mewakili pemirsa apa yang saya lihat. Semua orang belum tentu bisa lihat. Jadi ini yang saya lihat di sini. Serem banget ya. Kamu ngerasa nggak ini kamu sedang dirasuki oleh sesuatu? Beratnya. Berat. Di bagian mana beratnya? Punggungnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah lama tapi merasa seperti itu? Kadang-kadang, Mas. Ini yang kamu lihat, Roy? Iya. Kamu fokus ya. Aku takut genderuwo mencuri perhatian wanita. Iya, genderuwo beberapa kali memang dia mengincar wanita. Jadi emang jangan sampai kosong. Karena justru yang dikejar memang perempuan biasanya. Tadi pun ngeliatinnya kayak gitu banget. Ini yang mewakili orang-orang nggak ngerti bisa lihat. Jadi ini yang saya lihat dari awal, saya takut sekali. Ada perasaan nggak enak dan yang paling nggak enak adalah dia bisa attack people. Dia bisa nyerang orang. Gitu. Siapapun itu. Kalau itu. ngapain dia bisa nggak nyerang? Maksudnya tiba-tiba gitu? Kenapa Atau dia kita Kalau misalnya dia juga kemasukan, saya khawatir sekali akan menyerang bintang tamu saya. Lalu apa yang kamu mau Mas Ruli? Saya pengen terbebas dari gangguan